Hai semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Bayu di channel Bayu Pratama. Kali ini saya mau membahas mengenai video tutorial lagi dan pembahasan mengenai hak akses security matrix dalam UDU 16. Adapun kali ini saya akan membahas terlebihnya dahulu, baru kita langsung menuju ke video tutorial. Oke, di sini sudah saya siapkan PowerPoint-nya. Langsung saja kita mulai. Oke, adapun tabel yang akan dibahas di sini yang pertama ada UDU 16, yang kedua ada hak akses security matrix, lalu yang ketiga ini modul invoice-nya, lalu yang keempat ini adalah cara penggunanya atau pembahasannya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, kalau kalian belum tahu ODO 16 itu apa sih? Oke, sebelumnya dikenal OpenERP. ODO adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. ODO menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi, Customer Relationship Management atau CRM, kemudian ada e-commerce, akuntansi, penagihan manajemen inventaris, ada manajemen proyek, kemudian ada manajemen gudang, keuangan, manajemen manufaktur, dan pembelian. Oke, itu secara singkat apa itu ODO sebenarnya. Langsung kita mengenai pembahasan hak akses security matrix itu sendiri. Oke. Di sini security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa membuat atau membaca, mengupdate atau mendelete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Dimana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep prinsip dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Jadi kita ambil kesimpulan di sini sebenarnya kita hanya mengatur role atau men-setup settingan untuk akun atau user yang akan kita buat. Bisa dibilang kalau kalian pernah main Discord mungkin sama ya prinsipnya. Kita sebagai admin atau sebagai yang membuat channel bisa mengatur siapa saja yang berkehendak mengotak-atik server kita gitu, kayak mulai dari membuat, mengubah, mendelete chat, terus menambahkan, menginvite orang gitu. Mungkin prinsipnya bersama dengan ODO ini gitu. Lanjut, di sini ada manfaat dari security matrix, yaitu mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grupnya. Oke. Yang kedua ada mengatur akses model sampai tingkat UD gitu, atau yang bisa diartikan kita bisa create, ada read, update, kemudian delete. Lalu yang terakhir ada mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Dalam kurung, user A hanya bisa melihat data diri sendiri, user B dapat melihat data user C, D, dan sebagai berikut, dan seterusnya. Oke. Jadi kita kesimpulan gini, user A ini hanya melihat data diri sendiri gitu. Jadi ibarat kata dia nggak bisa mengakses yang lain gitu. Lalu kemudian yang user B ini dapat melihat data user C, D ini, otomatis dia adalah seorang petingginya gitu, mampu melihat atau memperbaiki pekerjaan bawahannya gitu. Oke. Lanjut ke modul invoicing pada UDU. Apa sih modul invoicing pada UDU? Invoice dalam bahasa Indonesia berarti faktur. Invoice adalah dokumen yang berisi perincian transaksi penjualan yang diberikan kepada pembeli sebagai pihak yang berhutang. Karena itu invoice penting dalam dunia bisnis karena tidak terlihat dari fungsi utamanya sebagai bukti penagihan dan kelangsungan usaha. Sedangkan invoicing adalah cara membuat invoice. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada skenario di mana software yang bisa dibilang mengintegrasikan seluruh komponen sumber daya perusahaan. Modul-modul pada ODO dirancang untuk dapat dioperasikan oleh banyak user. Maka pada skenario kali ini saya mengambil contoh Mas Kimin. Mas Kimin adalah seorang karyawan PT Ayobe Industri yang mempunyai job desk untuk membuat invoice, menangani keluhan customer, membuat faktur pajak, melakukan follow up invoice, dan bertanggung jawab atas laporan pemindahan barang. Mungkin bisa diartikan Mas Kim ini seorang manajer invoice gitu, atau manajer keuangan, finance gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Di sini ada pun langkah-langkah menambahkan user pada hak akses security matrix di bawah ini ya. Ini dengan kita membuat gitu. Oke, dengan cara kita membuat langsung dari ujungnya. Yang pertama pastikan mengaktifkan developer mode itu udah pasti, karena kita akan mengatur semuanya gitu dari awal. Lalu pergi ke setting, kemudian pilih general setting dan scroll ke bawah lalu cari developer tool, dimana nanti ada tersedia activate the developer mode. Setelah sudah mengaktifkan, pergi ke menu pada setting, masih di menu yang sama yaitu setting, lalu pilih user and companies, lalu pilih user gitu. Kemudian nanti ada tulisan new, tinggal diklik, lalu itu sebuah membuat user baru. Terus di sini masukkan data pada skenario ya. Nanti kita masukkan data bahwa Mas Kimin ini adalah seorang admin akunting pada modul invoicing. Kemudian kita bisa mengganti password untuk akunnya Mas Kimin ini biar mempermudah Mas Kimin mengakses, lalu masukkan new password yang berguna untuk login gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan di dalam Udu-nya. Oke. Nah, kembali lagi sekarang kita masuk langsung ke dalam website Udu 16-nya, yaitu Udu localhost ya. Lalu yang kalian lakukan di sini, saya akan login sebagai admin atau IT di sebuah perusahaan untuk mengatur role atau hak akses user yang akan diberikan. Oke, langsung saja di sini saya login sebagai IT atau disebut admin. Nah, kemudian langkah yang pertama itu tadi activate the developer mode ya, yang paling krusial untuk membuat sebuah user. Oke, pergi ke home menu ini, lalu ke setting. Nah, habis itu ke general setting, kemudian scroll saja ke bawah, lalu di sini activate the developer mode. Oke, setelah mengaktifkan maka akan muncul gambar kumbang di sini ya. Ini mengartikan bahwa developer mode ini sudah aktif atau bisa dibilang sudah berjalan gitu kan. Oke, lalu langkah kedua kita pergi lagi ke setting, kemudian pilih sub menu ini user companies, lalu klik user gitu, content user. Nah, kemudian karena di sini kita awal membuat gitu kan, membuat baru, bukan mengimpor. Jadi kita di sini klik new aja, klik new, kemudian di sini kalian bisa beri nama, contoh Mas Kimin. Nah, kemudian kalian bisa memasukkan sebuah akses email, terserah mau apa, mau mungkin Kimin admin accounting. Lalu di sini ada user type adalah yang internal user, portal atau public, di mana ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, contoh ini internal user hanya internal saja yang bisa digunakan. Ini portal saya agak kurang mengerti apa ini user type portal. Yang ketiga ini ada public ini keseluruhan ya. Lalu di sini adalah job desk atau jabatan yang akan diberikan kepada Mas Kimin gitu. Karena Mas Kimin ini adalah sebuah manajer akunting, otomatis sales dan marketing, kemudian service, inventory, lalu human resource ini HRD ya, semacam HRD. Lalu caranya kita kosongin saja untuk membuat Mas Kimin ini sebagai admin akunting. Nah, di sini pilih billing administrator. Dia bisa mengatur semuanya tentang modul invoice atau akunting ini. Lalu di sini dikosongkan saja lagi. Ini juga dikosongkan, kemudian ini dikosongkan, kemudian ini dikosongkan, kemudian ini dikosongkan. Lalu jangan lupa di sini kontak creation-nya ngebuat kontaknya dihilangin gitu, karena yang bisa hanya kita aja. Lalu di sini kalian bisa menambahkan sebuah foto, terserah mau foto apa gitu misalnya. Okay. Lalu tinggal di save aja, kemudian kalian ubah password untuk loginnya Mas Kimin gitu. Oke, tinggal di klik action pada gambar gerigi ini di ujung kanan sebelah ini, lalu change password. Oh ya, tunggu beberapa loading ya. Nah, setelah udah di sini kalian tinggal masukin password aja. Tinggal masukin password aja. Misalkan di sini 123 biar mudah, lalu di save. Jangan. Oke, setelah itu kita lihat apakah sudah terbuat atau belum nih Mas akun untuk Mas Kimin ini. Oke, ternyata di sini sudah dibuat ya.
Oke, dimana Mas Kim ini sudah mempunyai sebuah akun untuk memasuki akses Udu 16 ini gitu kan. Di sini saya sudah pernah mencoba ya. Jadi kita akan memakai yang di bawah sini saja ya. Di sini kita bisa melihat status ya, dimana never connected, dan confirmed gitu. Di sini menandakan bahwa akun ini belum sama sekali di login di dalam Udu 16 itu sendiri gitu. Makanya supaya dia berubah status menjadi confirmed, kita harus login dulu gitu. Oke, bagaimana cara melihat hak aksesnya yang akan kita berikan gitu? Caranya pergi ke submenu user company, masih di menu setting ya pastinya, kemudian pilih groups. Oke. Nah, kemudian cari aja namanya itu invoice billing administrator, invoicing. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya di sini siapa aja yang bisa mengakses modul invoice ini gitu kan, siapa gitu yang bisa mengakses. Oke, yang pertama ini yang udah pasti kita lah sebagai pembuat atau yang memberikan hak akses tertentu gitu. Ini adalah kita ya. Yang kedua ini demo, ini bawaan modul ya. Jika mana kalian mengaktifkan atau menceklis di saat kalian membuat database baru, otomatis ini sudah ada gitu. Oke. Lalu di sini ada Mas Kimin ya, adik abang ini kembar ya. Oke. Di sini ada user yang bisa mengakses menu atau modul invoicing gitu. Yang kedua ini ada inherited atau warisan, sebuah dimana dia sudah mengikuti grup yang sudah dibuat gitu, maka bisa dibilang dia sudah terdata atau tersusun sesuai grupnya masing-masing. Bisa dilihat di sini ada invoicing billing, kemudian ada technical access to private address gitu. Lalu ke menu ini ke menu ini adalah nanti tampilan di submenu ini gitu. Kalian bisa, Mas Kim ini bisa mengakses apa aja, bisa mengakses apa saja. Misalkan contoh kita pergi ke invoice, kemudian ke configuration, lalu bisa ke bank, kemudian add a bank account, kemudian kita bisa pergi ke invoice, configuration, bank gitu. Lalu kita pokoknya ini berbau-bau pengaturan atau configuration setupnya gitu. Bisa configuration akun, kemudian invoicing configuration akun jurnal, kemudian dia bisa mengatur payment, management, kemudian bisa configuration, pokoknya ini berbau-bau configuration. Kemudian kita bisa, ini yang paling penting, dimana invoice customer faktur gitu. Kita bisa membuat sebuah customer dan faktura gitu. Ini dia adalah dimana akses right-nya gitu. Oke, dimana dia bisa membaca, menulis, membuat model. Ini adalah sebuah akses right, hak aksesnya gitu. Dimana dia bisa currency rate, ada text repart fill line, ada text group. Ini adalah sebuah akses right, dimana contoh misalkan akun ini akun yang Mas Kimin buat ini, dia bisa melihat, bisa membuat dan bisa menulis, bisa membuat dan bisa melihat. Lalu kemudian ada kontak ini, dia bisa hanya melihat saja karena tadi kita centang untuk kontak creation. Kemudian ada akun jurnal. Di sini Mas Kimin sebagai admin juga bisa membuat, menulis, membaca, menulis, membuat dan melihat. Kemudian ada journal entry, mungkin ini hanya dia bisa hanya melihat aja. Kemudian kita produk, di sini bisa membuat produk, mungkin ya bisa membuat produk, dimana ya ini bisa membuat produk, bisa membaca, terus kemudian menulis, membuat dan mendeletnya. Kemudian produk varian juga dia bisa. Kemudian ini template for akun dia juga bisa. Oke, dan selebihnya seterusnya begitu guys. Dan dia bisa bahkan menambahkan payment term. Oke. Nah, setelah itu kita balik. Nah, itulah tadi hak akses yang kita berikan kepada Mas Kimin. Lalu bagaimana kita coba untuk login? Apakah ada perbandingan di antara akun admin, akun kita dengan akun dia gitu? Akun Mas Kimin dengan akun kita sebagai IT gitu. Oke, di sini saya nggak mungkin pakai
kedua browser yang sama, karena nanti akan terjadi bentrok. Kita aktifkan di sini Microsoft Edge aja kita pakai. Kita masuk di ini karena ini browser yang berbeda, tampilannya emang agak berbeda. Jadi kita masuk ke database yang kita buat gitu, Ayobe Industry gitu, Ayobe Industry. Ini kumaha gitu. Oke, langsung kita masukkan emailnya Mas Kimin. Oh, nggak sampai itu Mas Kimin, apa ya? Saya agak sedikit lupa. Oke, Mas Kimin ini manajer. Kita copy aja biar kita lihat admin. Tadeng, kita masuk ke akunnya Mas Kimin gitu. Oke. Ini adalah tampilan akun dari Mas Kimin. Bisa dilihat ya Mas Kimin. Halo, Apang Kimin, Mas Kimin ganteng sekali. Oke, lanjut ke di sini bisa kita lihat ya. Saya kecilkan di sini. Oke, saya kecilkan di sini bahwa ada sebuah perbedaan ya ini. Dimana pada menu home tab ini kita bisa melihat ya, perbedaannya antara si pembuat dan si akun manajer ini, dimana dia hanya bisa mengakses modul invoice gitu kan. Dan kita ini sebagai IT mungkin banyak ya yang bisa akses gitu. Sebenarnya untuk submenunya sama sih, ada yang beda. Untuk submenunya sama di sini dan di sini, karena dia sebagai admin gitu, sebagai IT-nya gitu. Jadi kita bisa lihat apa aja gitu. Yang membedakan apa? Oh, ternyata tidak ya. Di sini configuration kita ada yang berbeda antara IT dan Mas Kimin ini gitu. Dimana pastinya kalau IT bisa setting di modul invoice, sedangkan di Mas Kimin ini tidak bisa men-setting apapun gitu. Wah, sorry banget ya Mas Kimin, hak akses kamu terbatas gitu sebagai manajer. Tidak apa-apa, lanjut. Kemudian ada payment terms di sini sama ya, ada Incoterms juga sama, kemudian add a bank akun juga sama ya. Ini juga sama, untuk accounting juga teks sama, jurnal ada, kayak currency ada, financial position ada, jurnal group ada. Oh, kemudian text group Mas Kimin nggak bisa buat ya. Mas Kimin nggak bisa buat. Kalau penasaran apa sih text group ini? Ya apa ya? Saya bisa buat kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa. Oh bisa ini di sini kita bisa ubah ini. Oke, nggak usah lah ya. Lanjut, oke. Ini menu configuration sama. Cuman yang berbeda ini hanyalah text group dan juga settings. Oh, di payments juga Mas Kimin juga nggak ada di payments ini. Oke, lalu ke reporting juga mungkin sama ya. Reporting ini agak sedikit sama ya. Karena dia bisa menganalisa sebuah invoice-nya gitu kan. Lalu ada vendor, kemudian ada vendor juga di sini ada bill, refunds juga ada, payment juga, produk juga vendor. Lalu di sini ada customer gitu kan, juga ada customer invoice ada, credit notes ada, payment juga ada, products juga ada customer. Oke, bisa sama ya. Suku customer, kemudian vendor, reporting, beda hanya di configuration ya guys. Oke, kembali lagi sekarang bagaimana cara kita mengimport sebuah resource dari luar ya, nggak bikin baru gitu. Maksudnya kita bikin datanya di luar, kemudian kita import ke dalam Odoo, yaitu melalui Excel ataupun format CSV lainnya gitu. Oke, di sini caranya sama seperti tadi ya. Pergi ke submenu pada setting, pilih user company, lalu pilih user, kemudian klik favorit. Nah, di sini yang membedakan, dimana sebelumnya kita mengklik new, sekarang kita pergi ke favorit sini. Terus kemudian import records. Oke, kita lanjut saja. Jadi seperti di pembahasan ya, kalian pergi ke settings. Di sini saya masih memakai akun dimana admin ya, atau tingginya gitu. Pergi ke user lagi, kemudian pilih favorit. Nah ini dia adalah toolbar dimana ada filter, group by. Ini yang sudah saya jelaskan di video navigasi. Kemudian import records, lalu upload file. Nah
Di sini kalian sudah harus menyiapkan sebuah Excel atau enggak file CSV lainnya. Tinggal di open saja di sini. Nah, ini adalah sebuah data yang saya sudah buat di Excel sebelumnya ya, gitu. Dimana ada di sini ada Mas Kimin lagi, mungkin nanti saya ganti ya Mas Kimin. Kemudian ada Mas Ipul, ada Mas Demit, Mas Dejul, gitu. Lalu ini adalah semacam ID-nya gitu untuk login. Lalu ada passwordnya di sini. Ada admin 1, ada admin 2 dan seterusnya. Lalu kita tes apakah berhasil. Oke, everything seem valid gitu. Semuanya berhasil, berarti ya kita tinggal klik import saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya di mana data yang tadi baru kita install gitu. Maksudnya bukan install, lalu kita lihat aja ke setting lagi gitu. Kita ubah si Mas Paijo ini sebagai purchase manager gitu. Nah, otomatis sudah terlihat kan di sini tadi kita salah memasukkan sebuah data ya. Saya ingin dia sebagai manajer di purchase gitu. Otomatis tadi kita sebelumnya belum menginstal modul si purchase itu sendiri, makanya dia tidak muncul di sini. Nah, cukup sekian penjelasan tentang mengenai hak akses atau security matrix di dalam UDU 16, mulai dari kita membuat baru maupun kita mengimpor data yang sudah ada, mulai dari kita mengganti password, terus mulai ada yang sudah kita berikan password dengan cara mengimportnya. Cukup sampai di sini video saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kepanjangan videonya. Bye bye.